Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Vivi Despita, Guru Mapel IPA SMP Negeri 1 Stabat. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar IPA walaupun harus belajar dari rumah. Anak-anakku, tak terasa waktu demi waktu telah berlalu. Walaupun kalian belum dapat hadir ke sekolah, bukan berarti kalian tidak belajar di rumah ya, Nak. Nah, oleh karena itu, saya akan membuatkan video pembelajaran agar kalian dapat belajar dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagaimana, Nak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan juga meluruskan niat. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Dan jangan lupa siapkan buku dan pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang akan kalian peroleh hari ini. Bagaimana, Nak? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Hai anak-anak, mari kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anakku, pada materi klasifikasi makhluk hidup, kalian harus memenuhi kompetensi dasar, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, kalian juga harus dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Baiklah, Nak, langsung saja kita mulai materi pembelajaran kita. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Kemudian, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup ada banyak sekali. Nah, salah satunya adalah dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Nah, misalkan saja pada tumbuhan, berdasarkan ukuran tubuhnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama adalah pohon, yang kedua adalah perdu, dan yang ketiga adalah semak. Berikut ini akan saya beritahu gambarnya ya, Nak. Nah, sedangkan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Nah, yang pertama adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, disebut dengan xerofit. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air, disebut hidrofit. Dan yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab, disebut higrofit. Berikut ini saya akan memberikan contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membagikan penggolongan tumbuhan berdasarkan manfaatnya. Tumbuhan berdasarkan manfaatnya digolongkan menjadi tanaman obat-obatan, tanaman sandang, tanaman pangan, dan juga tanaman perhiasan. Nah, berdasarkan jenis makanannya,
Hewan-hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah hewan yang tergolong karnivora. Karena hewan-hewan tersebut merupakan hewan pemakan daging. Dan golongan yang kedua adalah hewan herbivora. Hewan tersebut adalah golongan hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan hewan omnivora, yaitu hewan pemakan hewan dan juga tumbuhan. Berikut akan saya berikan contohnya ya, Nak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup menurut Linnaeus atau menurut Carolus Linnaeus. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut ilmu taksonomi. Carolus Linnaeus adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar taksonomi. Maka Carolus Linnaeus disebut dengan Bapak Taksonomi. Takson merupakan tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Anak-anakku, tahukah kamu contoh tingkatan takson dalam klasifikasi tumbuhan dan hewan? Nah, untuk tingkatan tumbuhan dan hewan terdapat perbedaan sedikit ya, Nak, yaitu pada bagian divisi. Divisi hanya ada untuk tumbuhan, sedangkan untuk hewan disebut filum. Nah, urutannya sebagai berikut ya, Nak. Kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah urutan takson untuk tumbuhan. Sedangkan urutan takson pada hewan adalah sebagai berikut. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Selanjutnya, kita akan mempelajari sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Anak-anakku, tahukah kamu bahwasannya menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup digolongkan ke dalam 5 kingdom. Apa saja? Yang pertama adalah kingdom Monera. Yang kedua adalah kingdom Protista. Yang ketiga adalah kingdom Fungi. Yang keempat kingdom Plantae. Dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Anak-anakku, tahukah kamu apa ciri dari kingdom Monera? Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik. Artinya, sel tersebut belum memiliki membran inti. Makhluk hidup prokariotik umumnya terdiri dari satu sel saja. Nah, contoh dari makhluk hidup dalam kingdom Monera adalah bakteri dan juga cyanobacteria. Contoh spesiesnya antara lain adalah Escherichia coli, Anabaena sp, Nostoc sp, dan juga ganggang hijau biru. Nah, berikutnya kita akan memasuki kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Anak-anakku,
tahukah kamu ciri-ciri dari Kingdom Protista? Nah, Kingdom Protista terdiri atas organisme bersel satu dan bersifat eukarioti. Eukarioti artinya makhluk hidup tersebut sudah memiliki membran inti. Nah, contoh-contoh dari Kingdom Protista antara lain adalah Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Anak-anakku, selanjutnya kita masuk ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau juga jamur. Tahukah kamu ciri-ciri dari kingdom fungi? Nah, ciri-ciri dari kingdom fungi adalah makhluk hidup tersebut terdiri dari sel eukarioti. Jadi, sudah memiliki membran inti ya, Nak. Kemudian, ia tidak memiliki klorofil. Artinya, ia tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, contoh dari kingdom fungi atau jamur adalah Saccharomyces cerevisiae yang dapat digunakan untuk membuat tape. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebutnya dengan ragi. Selain itu, ada juga Mucor dan Pleurotus. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari kingdom yang keempat, yaitu kingdom Plantae. Plantae artinya tumbuhan. Ciri-ciri dari tumbuhan tentu kita semua sudah tahu ya, Nak. Tumbuhan memiliki klorofil, sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Kemudian, selain itu, tumbuhan digolongkan menjadi beberapa golongan lagi ya, Nak. Ada tumbuhan yang berspora maupun tumbuhan yang berbiji. Contoh dari tumbuhan tersebut adalah untuk yang berspora seperti lumut dan paku. Sedangkan tumbuhan berbiji contohnya durian, semangka, mangga, dan lain sebagainya. Anak-anakku, selanjutnya kita masuk ke kingdom yang kelima, yaitu kingdom Animalia atau kingdom hewan. Tentu kita semua tahu ya, Nak, ciri-ciri dari kingdom Animalia atau kingdom hewan. Nah, hewan tidak memiliki klorofil sehingga hewan tidak dapat melakukan fotosintesis. Kemudian, contoh-contoh hewan yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari adalah burung, ular, ayam, dan lain sebagainya. Bagaimana, Nak? Apakah kalian sudah memahami pembagian makhluk hidup ke dalam 5 kingdom? Nah, jika sudah memahami, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Anak-anakku, untuk kalian yang sudah memahami materi ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini bahwasannya kalian sudah mengerti. Dan bagi yang belum mengerti, silahkan juga tulis komentar di kolom komentar berikut ini apa yang ingin kalian tanyakan. Kemudian, kalian juga dapat memanfaatkan grup WA sebagai wadah kalian untuk bertukar pikiran maupun berdiskusi. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.